Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul a'malil hillu war rihlah. Qila wa ma huma, qala iftitahul Qur'an wa khatmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mali hillu war rihlah. Sebaik-baiknya amal itu al-hillu war rihlah. Qila wa ma huma ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud al-hillu war rihlah? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iftitahul Qur'an wa khatmu. Yang dimaksud al-hillu war rihlah adalah membuka Al-Quran wa khatmu dan menghatamkannya. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebaik-baik amal bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hillu war rihlah, yaitu membuka Al-Quran dan menghatamkannya Al-Quran. Walaupun satu bulan sekali, satu kali hataman, itu sebaik-baik amal yang kita lakukan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul ibadati ummati tilawatil Quran. Ibadah yang paling utama bagi umatku, ibadah sunnah yang paling utama bagi umatku, yaitu membaca Al-Quranul Karim. Sesibuk apapun kita, jangan sampai kita meninggalkan membaca Al-Quranul Karim agar kita tidak tercatat sebagai orang-orang yang lalai. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a asyra ayatin min kitabillah lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang membaca 10 ayat daripada ayat-ayat suci Al-Quran, lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak dicatat sebagian daripada orang-orang yang lalai. Maka agar kita tidak tercatat sebagian daripada orang yang lalai, maka marilah kita baca Al-Quran. Walaupun satu hari kita baca 10 ayat, 1 ain, maka kita tidak tercatat daripada sebagian orang-orang yang lalai. Sesibuk apapun kita, di sela-sela kesibukan yang kita miliki, bacalah Al-Quran. Walaupun 10 ayat yang kita baca, maka kita tidak tercatat sebagian daripada orang-orang yang lalai. Jangan sampai dengan kesibukan yang kita miliki di setiap hari yang kita jalankan, dengan pekerjaan yang kita lakukan, sehingga kita melupakan membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran yang memberikan syafaat kepada kita adalah setiap ayat yang kita baca. Bukan Al-Quran yang kita pajang, tetapi satu ayat yang kita baca itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada si pembaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an lahul ashabi. Bacalah oleh kalian, bacalah olehmu, karena sesungguhnya Al-Quran yang kamu baca akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membaca Al-Quranul Karim. Maka satu ayat yang kita baca, maka ayat itulah yang akan memberikan syafaat bagi kita di yaumil qiyamah nanti. Jangan sampai kesibukan yang kita lakukan, kita mengabaikan Al-Quran sehingga kita tidak bisa membacanya walaupun satu ayat, karena kesibukan yang kita kerjakan, sehingga kita tercatat daripada orang-orang yang lalai. Walaupun 10 ayat, 1 ain, 1 ayat sekalipun kita baca, ayat-ayat yang kita baca itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada seorang yang membaca Al-Quran, kalaupun 1 ayat yang dia baca. Maka sebaik-baik amal bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam iftitahul Quran wa khatmu, yaitu membuka Al-Quran dan menghatamkannya Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak nanti memberikan syafaat kepada seseorang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim.
Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang lalai, dan mudah-mudahan setiap hari walaupun satu ain kita bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan mudah-mudahan Al-Quran akan datang kepada kita memberikan pertolongan dan syafaat kepada kita atas apa yang kita baca selama kita diberikan kesempatan untuk membacanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.